Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Oke. Jadi sebelum kita mulai kegiatan kita, Ibu minta salah satu siswa untuk berdoa. Di sini Ibu minta anak Siska untuk berdoa. Baik, Ibu dan teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pagi hari ini, kita awali dengan doa. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Pagi hari ini dalam membawakan untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, Ibu minta kalian untuk sama-sama bernyanyi salah satu lagu kebangsaan Indonesia. Di sini Ibu minta anak Irna untuk mengangkat lagu Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta. Hari ini yaitu setelah mengikuti kegiatan pembelajaran daring menggunakan pendekatan saintifik dan model pembelajaran PBL, berdiskusi dan pengamatan langsung, diharapkan peserta didik mampu menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem ekskresi dalam kaitannya dengan bioproses manusia dan menyajikan hasil analisis pengaruh pola hidup terhadap kelainan pada struktur dan fungsi organ yang menyebabkan gangguan pada sistem ekskresi serta kaitannya dengan teknologi dengan tepat, kreatif, dan kritis, serta menunjukkan sikap religius, tanggung jawab, dan kerjasama. Indikator yang akan kita capai pada hari ini yaitu menjelaskan struktur dan fungsi organ ekskresi manusia, yaitu ginjal. Yang kedua, kita menguraikan proses pembentukan urin, menganalisis faktor yang mempengaruhi produksi urin, ekskresi manusia, yaitu di sini Ibu sudah menyiapkan link video. Di sini Ibu minta anak-anak untuk melihat video ini dan menganalisis apa yang terjadi pada video tersebut. Oke, anak-anak, berdasarkan video tersebut, apa yang terjadi pada video itu? Ada yang bisa menganalisis video yang sudah Ibu tayangkan tadi? Penghancuran batu ginjal, Ibu. Iya, betul sekali yang dijawab oleh anak Siska.
Ini merupakan salah satu penyakit yang terjadi pada organ ginjal. Penyebab dari penyakit ini yaitu karena terbentuknya kristal-kristal yang mengganggu proses pembentukan urin. Hal ini terjadi karena kurangnya mengkonsumsi air putih. Oke, kita lanjut. Ginjal mulai dari struktur, proses pembentukan, dan juga kelainan atau penyakit. Di sini Ibu sudah menyiapkan lembar kerja untuk anak-anak bisa mengerjakannya. Nah, di sini LKPD yang sudah Ibu siapkan, anak dapat melihat pada slide. Iya, ini secara garis apa? Ini anak dapat melihat lembar kerja yang akan kalian kerjakan sebentar. Di sini Ibu minta kalian baca petunjuk pada LKPD ini dengan baik dan cermat. Mengerti setiap langkahnya, baru mengerjakan soal yang di bagian bawah. Di sini juga Ibu sudah memberikan beberapa link materi untuk membantu anak-anak untuk mengerjakan LKPD yang Ibu berikan. Ada 3, di antaranya ada filtrasi. Nah, filtrasi ini tempat terjadinya di glomerulus, menghasilkan urobilin, urea, glukosa, asam amino, ion-ion seperti natrium, kalium, kalsium, dan klor. Kemudian proses reabsorpsi, tempat terjadinya di tubulus proksimal, menghasilkan urin sekunder yang mengandung air, garam, urea, dan urobilin. Kemudian proses augmentasi, tempat terjadinya di tubulus distal, menghasilkan urea, asam urin, amonia, sisa-sisa pembongkaran protein, dan zat-zat berlebihan dalam darah seperti vitamin, obat-obatan, hormon, serta garam mineral. Baik, terima kasih. Sekian hasil diskusi kami. Kita dapat melihat cuci darah merupakan salah satu pengobatan untuk mengganti fungsi ginjal untuk membersihkan racun yang terdapat di dalam darah. Cuci darah disebut dengan hemodialisa atau HD, yang merupakan proses penyaringan atau pembersihan darah melalui suatu alat, kemudian darah yang telah tersaring tersebut dikembalikan lagi ke dalam tubuh. Proses cuci darah berlangsung sekitar 4 jam. Cuci darah perlu dilakukan apabila pasien mulai mengalami stadium akhir gagal ginjal, yakni saat ginjal tidak lagi mampu menjalankan 85-90% dari fungsi normalnya. Cara kerja proses cuci darah, prinsip pada hemodialisa, mesin memompa darah dari tubuh pasien ke dalam dialiser, dan dari sisi lain cairan dialisat dialirkan ke dalam dialiser atau ginjal buatan. Di dalam dialiser inilah proses dialisis terjadi. Pada dialiser terdapat 2 kompartemen serta sebuah selaput di tengahnya. Mesin digunakan sebagai pencat dan pengontrol aliran darah, suhu, dan tekanan. Aliran darah masuk ke salah satu kompartemen dialiser. Pada kompartemen lainnya dialirkan dialisat, yaitu suatu cairan yang memiliki komposisi kimia menyerupai cairan tubuh normal. Kedua kompartemen dipisahkan oleh selaput semipermeabel
yang mencegah dialisat mengalir secara berlawanan arah. Zat-zat sampah, zat racun, dan air yang ada dalam darah dapat berpindah melalui selaput semipermeabel menuju dialisat. Itu karena selama penyaringan darah terjadi peristiwa difusi dan ultrafiltrasi. Ukuran molekul sel-sel dan protein darah lebih besar dari zat sampah dan racun, sehingga tidak ikut menembus selaput semipermeabel. Darah yang telah disaring menjadi bersih dan dikembalikan ke dalam tubuh penderita. Dialista yang menjadi kotor karena mengandung zat racun dan sampah, lalu dialirkan keluar ke penampung dialisat. Tujuan dilakukan cuci darah atau hemodialisa adalah menggantikan fungsi ginjal dalam fungsi ekskresi, yaitu membuang sisa-sisa metabolisme dalam tubuh seperti ureum, kreatinin, dan sisa metabolisme yang lain. Yang kedua, menggantikan fungsi ginjal dalam mengeluarkan cairan tubuh yang seharusnya dikeluarkan sebagai urin saat ginjal sehat. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup pasien yang menderita penurunan fungsi ginjal. Dan yang keempat, menggantikan fungsi ginjal sambil menunggu program pengobatan yang lainnya. Sekian jawaban dari kelompok kami. Terima kasih kepada anak-anak yang masih bertahan pada kelas virtual ini. Setelah mempelajari materi pada hari ini, mungkin ada salah satu anak bisa memberikan kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini. Oke, baik. Terima kasih untuk waktu yang saya peroleh. Jadi saya akan memberikan kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini. Tahapan pembentukan urin pada ginjal ini terbagi atas 3, yaitu ada tahapan filtrasi, ada tahapan reabsorpsi, dan tahapan augmentasi. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan urin itu ada suhu, ada konsentrasi, dan hormon. Yang terakhir, penyakit yang dapat menyerang ginjal itu ada nefritis, gagal ginjal, dan batu ginjal. Ya, terima kasih kepada anak Paskalia OA yang sudah memberikan kesimpulan pada materi hari ini. Di sini Ibu sedikit menambahkan untuk struktur ginjal. Ginjal terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian korteks, bagian medula, dan juga bagian pelvis renalis. Sebelum menutup pelajaran kita hari ini, Ibu minta salah satu anak untuk membawakan kita dalam doa. Di sini Ibu minta anak Paskalia OA untuk membawa kita dalam doa. Marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada anak Paskalia OA. Anak-anak ingat untuk mengisi absen di Google Classroom dan juga mengirimkan hasil diskusi LKPD kalian di Google Classroom, dan juga ada soal yang sudah Ibu berikan, ingat untuk mengerjakannya. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih, Ibu. Baik, Ibu. Terima kasih, Ibu. Baik, Ibu.